Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas pelajaran keteladanan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah pelajaran kelima di kelas 6 di SD Negeri Jati Sepakat. Baiklah, sebelum memulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu menganalisis kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Dan yang kedua, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu menganalisis kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Baiklah, ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama lagi ngapain ya? Iya, benar. Gambar yang pertama adalah gambar ketika seorang anak mendengarkan nasihat dari ayahnya. Ini merupakan salah satu keteladanan yang bisa kita contoh dari sikap Rasulullah SAW. Yang kedua, ayo coba lihat gambarnya lagi ngapain. Itu ada seorang anak kecil yang lagi salaman kepada ibunya. Berarti anak tersebut minta izin kepada bundanya sebelum berangkat sekolah. Anak-anak pada izin nggak nih kalau mau pergi berangkat sekolah? Pasti pada izin juga kan? Selanjutnya gambar yang ketiga lagi ngapain? Iya, benar. Gambar yang ketiga adalah saling berjabat tangan ketika bertemu. Jadi, kalau kalian bertemu dengan orang tua ataupun teman kalian, maka jabatlah tangannya, sapalah dia dan ucapkanlah salam. Dan yang keempat, coba perhatikan. Lagi ngapain itu ya rame-rame? Ada 4 orang. Ada ibunya, ada bapaknya, ada anak-anaknya. Ya, mereka lagi berdoa sebelum makan. Karena berdoa sebelum makan adalah adab kita ketika ingin menyantap makanan. Pasti semuanya juga pada berdoa dulu kan sebelum makan? Ya, bagus sekali. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Yang pertama adalah materi Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Apa yaitu Al-Amin? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Baiklah, ayo kita lihat yang pertama. Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Apa ya Al-Amin? Nabi Muhammad SAW pasti kan sudah tahu kan kisahnya, ada 25 nabi, salah satunya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu adalah istri Nabi, yang kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Jadi Nabi sejak remaja sudah mulai berdagang. Berdagangnya Nabi berdagang dengan jujur, tidak melakukan kecurangan. Baiklah. Selanjutnya, apalagi sih kenapa Nabi Muhammad bisa disebut dengan Al-Amin? Kemudian, pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Lalu, bagaimana kisahnya? Rasulullah pun menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh siapapun. Mereka mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama.
Setelah mendekati tempatnya, barulah Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik seluruh kabilah. Setuju dan meridai jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itulah beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat yang jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sangat sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Di bagian yang pertama, ada di bagian anak. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian, yang kedua, keluarga. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan dan Husain, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayo, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan mengajarkan hadis yang mengenai kasih sayang ini. Caranya seperti ini ya, ikutin Ibu. Man la yarham, la yurham, man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Sekali lagi, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi, kalau kalian ingin disayangi oleh orang lain, maka kalian juga harus menyayangi orang lain. Ya, benar sekali. Selanjutnya, yang ketiga adalah kasih sayang Rasulullah kepada orang tua. Selain hadis-hadis Rasulullah SAW, mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, yaitu adalah Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW bersabda, mengajarkan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini, ketika kita berkasih sayang kepada orang tua, maka kita sudah mengerjakan amal yang paling disukai oleh Allah. Maka kita harus menyayangi orang tua kita. Apabila orang tua kita masih hidup, maka kita harus selalu berbakti kepadanya. Namun apabila orang tua kita sudah meninggal, maka sebagai anak yang soleh, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Baiklah, yang terakhir, kasih sayang Rasulullah SAW kepada masyarakat. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak sekalian, jika kalian tidak sanggup berkata yang baik, maka janganlah sekali-sekali menggunakan mulut kalian untuk berkata yang tidak baik, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Karena mulutmu adalah harimaumu. Mulut itu bisa menyayat hati orang lain. Jadi seperti gelas apabila sudah dipecahkan, jika dikembalikan seperti semula, dia tidak akan kembali tertata seperti semula lagi. Walaupun itu sudah kita berusaha untuk mengelemnya dan sebagainya, maka tetap akan meninggalkan bekas. Maka kita harus berhati-hati dalam berucap. Baiklah anak sekalian, pembelajarannya cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.